Hari ini kita akan membahas mengenai market structure and pricing, di mana ada dua hal yang kita bahas, market structure atau struktur pasar dan juga pricing atau harga. Yang namanya struktur pasar yaitu merupakan bentuk atau susunan suatu pasar. Berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan jumlah penjual, kemudian berdasarkan produk yang dijual, kemudian yang ketiga berdasarkan kemudahan untuk masuk keluarnya pasar. Jadi ada tiga hal yang akan dilihat dalam struktur pasar. Kemudian kita bisa melihat yang namanya struktur pasar itu akan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua nanti pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, pasar oligopoli, dan yang terakhir nanti pasar monopoli. Jadi ada 4. Yang pertama kita melihat ke pasar persaingan sempurna. Bagaimana penjualnya? Penjual di pasar persaingan sempurna ini banyak. Kemudian produk yang dijual juga bersifat homogen, artinya satu jenis. Kemudian tidak ada hambatan dalam masuk keluarnya pasar, jadi gampang karena homogen. Contohnya seperti misalkan sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, dan juga contohnya seperti hasil pertanian seperti itu. Kemudian kalau kita lihat turunannya ada pasar persaingan monopolistik, di mana penjual juga banyak, cuma yang membedakan adalah produk yang dijual ini berbeda, artinya ada diferensiasi, ada perbedaan, tidak homogen. Kemudian kalau untuk masuk dan keluar pasar ini juga tidak ada hambatan, artinya tidak sulit. Kemudian kalau kita lihat contohnya yaitu misalkan toko pakaian, ini kan ada diferensiasi. Kemudian produk-produk kosmetik ini juga cukup berbeda. Kalau kita lihat yang ketiga yaitu pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini yang tadinya sudah banyak penjual ini hanya ada satu penjual, dan produk yang dijual juga tidak ada yang mirip, artinya hanya ada satu produk. Kemudian hambatan yang dimiliki atau masuk keluar pasarnya ini cukup sulit karena monopoli. Contohnya misalkan sekarang seperti PLN. Kemudian yang keempat yaitu pasar oligopoli, di mana ciri-cirinya salah satunya hanya ada beberapa, yang tadinya banyak satu, kemudian ini hanya ada beberapa, dan juga produk bisa homogen dan juga bisa diferensiasi, jadi cukup bebas, dan juga hambatan masuk pasarnya tinggi. Kenapa hambatan masuk pasarnya tinggi? Karena memang cukup sulit untuk masuknya. Contohnya misalkan otomotif, hanya ada beberapa merek. Kemudian bahan bakar BBM itu juga hanya ada beberapa merek. Dan selanjutnya kita bisa melihat yang namanya price atau pricing atau harga. Ini ada dua jenis. Apakah kita masuk pasar dengan produk baru atau kita masuk pasar dengan produk yang sudah beredar. Jadi ada kesulitan dan juga ada kemudahannya. Demikian, masih banyak sebenarnya yang akan kita diskusikan. Tetap belajar dan ingat yang namanya belajar itu seumur hidup.